Masya Allah, saya deg-degan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kalau disapanya lemah, jawabnya lemah ya. Kalau disapanya seperti ini, apa kabar? Allahu Akbar. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jainal. Betul yang dibilang Pak Haji Mas Duri, guru saya, mentor saya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, pada sore menjelang siang menjelang sore ini saya mendapatkan sebuah penghargaan buat saya Bapak Ibu. Sebuah apresiasi sebagai seorang ojek online. Jadi suruh menjadi guest speaker. Ngerti guest speaker juga baru kemarin Pak. Apa sih guest speaker? Maklum di ojek online nggak ada istilah guest speaker Pak. Adanya order, ya, adanya ngantar paket. Tapi di Eko Racing ada istilah guest speaker. Ternyata katanya bintang tamu, masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian nggak menyangka, ya, badan udah mulai agak maju ke depan perutnya. Masya Allah, kalau lihat perjalanan masa lalu saya Bapak Ibu, aduh, saya sendiri nggak nyangka, saya sendiri kadang-kadang malu lihat muka saya sendiri. Saya sendiri kadang-kadang malu lihat muka saya sendiri, aduh, malu. Coba, jujur Pak, gantengan mana yang gambar apa yang aslinya? Serius Bu, jangan bikin GR saja Pak. Gantengan gambar apa aslinya? Asli, oh gambar. Ini 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Berarti ada apa ya? Kok badan sampai harus begitu? Kalau saya sama Pak Haji Febrian sebenarnya sama Bapak Ibu sekalian, lulusan ITB. Kalau beliau Institut Teknologi Bandung. Kalau saya juga sama ITB, Institut Tekanan Batin. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya pernah punya usaha mie ayam. Berawal dari dorong-dorong gerobak ke kampung, ke komplek. Sampai suatu ketika saya punya lapak. Lapak saya tidak legal, tidak ilegal, maksudnya tidak kontrak, saya tidak bayar, tidak mampu bayar sewa. Akhirnya saya bayar tanah kosong dan itu pemilik pemerintah lahan Pertamina. Saya coba bikin tiang demi tiang, alhamdulillah saya bisa mangkak. Dari situlah saya bisa menghidupi keluarga saya, 4 anak dan 1 istri. Lalu suatu ketika 15 tahun saya dagang mie ayam. Perjalanan yang begitu panjang, gak mudah juga. Di angka 15 tahun itu pasti saya pernah mengalami 3 kali bangkrut Bapak Ibu. Ini foto pada saat saya ikut acara di Senayan. Karena saat itu rasa mie ayam saya katanya lumayan enak. Karena saat itu saya bisa menghabiskan total kuantiti kalau bicara kilonya bisa di atas 15 sampai 20 kilo mie ayam. Angka sekitar 500 sampai 1 juta pernah saya dapatkan per hari keuntungannya. Dengan memiliki anak buah sampai 8 orang satu tempat. Padahal dagangnya di kampung. Saat itu saya nggak kenal riba Bapak Ibu, nggak kenal hukum riba. Saya bisa nyambung hidup, nyambung usaha karena saya pinjam uang di bank. Bahkan sebelum di bank saya pernah, yang namanya bank keliling 1 hari bisa 6 sampai 8 kali bolak-balik ke warung saya. Nah, suatu ketika usaha saya bangkrut Bapak Ibu. Dikarenakan selesai saya bangun rumah, tapi rumahnya tidak begitu permanen karena di belakang saya kali. Jadi digerogotin sama namanya
apa namanya, biawak. Jadi sampai sarang, bikin sarang di bawah fondasi rumah saya, sehingga mengakibatkan rumah saya ambruk belakang. Dan di saat itu pula kondisi saya sedang usaha saya bangkrut. Mungkin di sini ada beberapa tetangga saya yang tahu persis kehidupan saya. Bang Dayat ya, Bang Dayat pernah jadi saksi ya. Saya waktu dari dorong-dorong, dan hari ini saya mengundang beberapa tetangga, beberapa kawan saya dan beberapa mitra saya yang tahu perjalanan saya dari awal sehingga sampai saat ini. Jadi bukan kata-katanya nih mah. Jadi asli saya ngomong apa adanya hari ini. Lalu Bapak Ibu, di tahun 2017 saya bangkit setia dan menyisakan hutang kurang lebih 60 juta di saat saya masih dagang mie ayam. Di sini hal yang paling terberat bukan karena saya dagang jadi ojek online ya. Karena pada di tahun 2016 yang bertepatan dengan rumah saya ambruk rumah dan ambruk juga rumah tangga saya, Bapak Ibu. Saya berpisah sama istri saya, meninggalkan anak-anak saya, dan akhirnya saya tinggal di rumah ibu di daerah Cisauk, Serpong. Saya harus berpikir bagaimana caranya bayar hutang. Nggak besar buat ukuran Bapak Ibu, mungkin kecil, tapi buat saya 60 juta adalah angka yang sangat besar di saat saya nggak punya penghasilan, hanya sebagai ojek online. 100, 200 hanya cukup buat makan Bapak Ibu. Di saat itu pula saya harus bantu biaya orang tua buat bayar listrik, buat makan sehari-hari, dan saya harus bayar kebutuhan anak-anak saya walaupun saya transfer. Paling kalau kayak saya kangen Bapak Ibu, saya tengok anak saya pengen bermaksud nginep, tapi nggak mungkin. Kami sudah berpisah sama istri. Apa daya, ada keinginan yang luar biasa dalam sebuah doa. Mudah-mudahan Allah bertemu kembali anak dan istri saya dalam sebuah keluarga yang lebih baik daripada hari ini. Lalu saya mengubah nasib saya, profesi saya jadi ojek online Bapak Ibu. Namun apa yang menjadi harapan saya melunasi hutang hanya cukup buat bertahan hidup Bapak Ibu. Hanya buat bertahan hidup. Jadi hutang 60 juta selama 1,5 tahun saya di ojek online nggak kecil sampai serpun juga. Apa yang terjadi? Bahasa kebun binatang seringkali masuk ke kuping saya. Karena saya tidak bisa melunasi hutang. Tapi untungnya saya nomor telepon saya nggak pernah ganti dari awal. Saya bertanggung jawab Bapak. Saat itu yang namanya debt collector terus menteror saya, lunasi. Satu ketika saya nego sama saat itu mantan istri saya dan anak-anak saya, "Mah, ini nggak ada jalan lain selain jual rumah." Tapi karena kondisi rumah saya yang ambruk Bapak Ibu, orang nengok kagak jadi. Bahkan nawarnya pun Masya Allah, harga pasaran 400 juta, nawar 150 juta. Padahal harga tanah pasaran saat itu 1 juta, 2 juta di tempat situ. Akhirnya saya urungkan niat untuk menjual rumah. Daripada saya jual rumah, akhirnya anak-anak saya terlantar. Saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau hinakan hamba-Mu ini gara-gara hutang ya Allah. Jangan kau hinakan hamba-Mu ini gara-gara hutang, sehingga kami hina di mata manusia dan hina di mata-Mu ya Allah. Tunjukilah usaha yang kira-kira tepat buat saya dan lunas hutang-hutang saya dan bisa membalikan keluarga saya ya Allah." Tidak mudah saat itu Bapak Ibu menghadapi kondisi yang bukan keinginan saya, tapi saya harus paksa hidup saya. Terkadang saya harus siang malam, sementara ojek online yang lain hanya pulang jam 5, saya sampai jam 6. Bahkan kadang-kadang saya jadi ojek pangkalan juga, nggak tanpa orderan, yang penting saya dapat uang buat bayar, dibawa pulang. Suatu ketika saya dikenalkan oleh orang yang luar biasa, yang saat itu melalui wasilah beliau, namanya Ibu Titin Listina. Mohon maaf, fotonya tidak ditampilkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih kepada beliau, orang yang menyelamatkan hidup saya, yang mengenalkan saya kepada guru saya, mentor saya, leader saya itu Bapak Hasan Basori. Tepuk tangan buat beliau.
Setelah saya kenalkan usaha ini, saya peluk Pak Hasan. Pak Hasan, tolong bantu saya Pak Hasan. Saya tahu saya bukan siapa-siapa Pak Hasan. Saya orang yang Bapak baru kenal. Tapi saya yakin ini informasi luar biasa. Karena dikirimkan saat itu saya lihat solusi bebas riba. Alhamdulillah Bapak sekalian, melalui bimbingan beliau, arahan beliau, mentoring beliau, saya dididik menjadi pria yang tangguh. Sebagai orang yang tangguh, saya dilarang mengeluh Bapak Ibu. Saya dilarang mengeluh. Kenapa? Kalau kamu mengeluh, orang lain akan mengatakan hanya sekedar riba. Paling bilang kasihan deh lu. Tapi kamu harus kuat. Ingat, miskin tidak permanen. Bang Jenal boleh hari ini miskin, tapi jangan miskin harapan, miskin asa. Lalu besoknya saya mulai semangat Bapak Ibu sekalian. Saya sambil gojek siangnya. Kadang di sela-sela sambil nunggu orderan, saya ketemu beberapa kawan. Saya tawarkan bisnis dekorasi ini. Saya awalnya nggak ngerti apa-apa bisnis dekorasi. Judulnya saya malut apa kata leader. Lalu saya beberapa orang saya tawarkan, bahkan ada adik saya. Ini namanya saudara Mahmud, adik kandung saya. Biasa dipanggil si Togar. Karena sering berkumpul sama orang-orang Batak. Saya tawarkan beliau karena kondisi abangnya lagi susah, lagi kebelangsak. Beliau tidak ada satupun keluarga saya yang bergabung sampai detik ini Bapak Ibu. Sampai detik ini Bapak Ibu. Karena tahu abangnya lagi susah. Jangankan orangnya, omongannya aja nggak dipercaya Bapak Ibu saya. Lalu saya kembali lagi kepada Pak Hasan. Pak Hasan, udah 3 hari saya upaya, tapi tidak satupun orang yang mengambil keputusan bergabung bersama bisnis ini. Lalu saya dirangkul Bapak Ibu. Pak Jenal terus berusaha. Orang yang kamu kenal sama orang yang enggak kamu kenal, lebih banyak orang yang enggak kamu kenal. Cari kehidupan lain di luar sana Bapak Ibu. Alhamdulillah saya ketemu beberapa teman-teman ojek, saya ajak ke kantor, ke stokis Pak Hasan saat itu. Alhamdulillah melalui 2 orang inilah, melalui 2 orang yang saya kenal inilah, tim saya satu persatu tumbuh Bapak Ibu. Dan alhamdulillah orang yang saya ajak ada 5 orang dan 2 orang memutuskan untuk bergabung. Yang satu namanya Pak Rafi, yang satu namanya Pak Hasan. Alhamdulillah saat ini beliau juga sudah mendapatkan 1 unit mobilio dan 1 unit motor. Dan bahkan donen saya namanya Pak Rafi bukan hanya dapat 1 Bapak Ibu, tapi dapat 2 motor dan 2 unit mobilio. Itu orang yang saya ajak langsung. Setelah saya kenalkan di sini kepada teman-teman, setelah mendapatkan sedikit pemahaman dan sedikit ilmu dari apa yang leader saya tambah semangat Bapak Ibu. Padahal di saat itu belum ada yang sukses. Di saat saya bergabung, Pak Hasan belum dapat reward mobilio, bahkan Pak Jero pun belum. Lalu saya terus presentasi setiap hari Bapak Ibu. Pulang dari Gojek, malamnya saya presentasi. Pulang dari Gojek, saya selalu ikut pertemuan. Alhamdulillah saya tidak pernah miss pertemuan Bapak Ibu sekalian dari pertama saya bergabung. Tidak pernah miss pertemuan. Karena pertemuan adalah nyawanya bisnis ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu meninggalkan pertemuan, apalagi dalam kondisi susah dan sering mengeluh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, abaikan sukses di bisnis ini. Abaikan sukses, jangan berharap lebih dari kesuksesan kalau Bapak Ibu tidak mencintai pertemuan Bapak Ibu sekalian. Itulah pesan yang terakhir buat saya saat saya lemah Bapak Ibu sekalian. Saya ikutin kata-kata leader, saya ikutin kata-kata mentor, saya selalu hadir pertemuan. Apapun kondisinya, saya tetap hadir di pertemuan. Bapak boleh mungkin tanya sama leader-leader saya, donen-donen saya tidak pernah miss nama di pertemuan. Dan alhamdulillah saya kadang-kadang dipercaya menjadi
Pembicara di stokis pada saat itu belum jadi peraih reward apapun. Tadi ibu dosen yang luar biasa, baru peraih motor saja sudah dipercaya jadi presenter. Kalau di tim saya di Tangsel, bagus sekalian, kalau bukan peraih Pajero belum boleh dikasih kesempatan untuk jadi presenter di depan. Karena masalah di alam di tingkat saya kami luar biasa, tidak memberikan panggung kepada orang yang tidak punya prestasi saat itu. Disitulah saya termotivasi, adrenalin saya bagus sekali. Saya punya prestasi di bisnis. Alhamdulillah bagus sekalian, pertemuan demi pertemuan saya mengisi pertemuan, minimal saya terlibat, minimal angkatin kursi, minimal nyapu ruangan setelah selesai acara. Saya datang duluan dan pulang belakangan. Itu yang saya lakukan setiap ada acara pertemuan di stokis. Dan saya selalu terlibat di setiap pertemuan Bapak. Dan selalu terlibat di setiap pertemuan. Itulah yang saya lakukan. Alhamdulillah Bapak sekalian, usaha saya membuahkan hasil di 5 bulan. Saya dapat 1 unit mobilnya senilai 150 juta. Tapi dengan reward senilai 150 juta ini Bapak Ibu sekalian dilema buat saya. Karena saat itu katanya harus ambil unit. Akhirnya saya ngomong sama Pak Hasan Basuri, Pak Hasan, saya bukan yang nggak menerima reward mobil, tapi saya niat untuk bayar hutang dulu. Boleh nggak Pak? Saya ngajuin untuk ngambil uangnya buat bayar hutang. Setelah negosiasi yang agak sedikit panjang, alhamdulillah saya di ACC mengambil uangnya saat itu. Dan alhamdulillah bagus sekalian, alangkah bahagianya saat itu saya belum pernah seumur hidup saya menerima uang 150 juta di rekening saya Bapak Ibu. Alhamdulillahnya saya langsung lunaskan hutang-hutang saya tadi sebesar 60 juta ke bank. Saat itu saya datangin istri saya yang saat itu tinggal di rumah. Saya ajak dia ke bank, Mah besok kita lunasi hutang-hutang. Alangkah bahagianya Bapak Ibu sekalian, nggak kebayang kalau seandainya saya tidak bergabung di usaha Eco-Racing yang luar biasa ini, mungkin hutang-hutang saya tidak akan pernah menyatukan saya kembali dalam istri saya Bapak Ibu. Sehingga cerita hutang lunas dan sisanya saya bisa buat renovasi rumah yang tadi ambruk tadi Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang belum sampai, ya, yang penting bisa nambal dulu dah. Yang penting bisa nambal dulu, belum sampai renovasi rumah. Insya Allah sudi 1 miliar segera akan saya dapatkan untuk supaya rumah saya kembali bagus. Dan setelah mendengar saya dapat reward mobilio, karena saya sering datang ke pertemuan, saya dipercaya untuk jadi pembicara di JDC. Mungkin Bapak sekalian yang sering ke JDC sering melihat muka saya. Alhamdulillah sekalian, dengan bermodalkan semangat, saat itu padahal ngomong saya masih belepotan, tapi karena modalkan semangat, alhamdulillah saya tetap percaya diri. Ya, sering kali saya jadi pembicara di JDC. Terus saya belajar kepada mentor-mentor leader-leader yang luar biasa. Di sana peraih reward, Longsuri, Pak Jero ngumpul semua di JDC Bapak sekalian. Disitulah saya merasa bangga, merasa punya keluarga baru Bapak sekalian, merasa punya semangat baru. Bapak Ibu, saya nggak menyangka 2 tahun yang lalu, kalau saja saya tidak mengambil peluang di usaha ini, mungkin nasib saya sama dengan teman-teman di ojek online yang lain. Ya hanya sekedar buat cari makan, buat bertahan hidup. Tapi masa Allah Bapak Ibu sekalian, 2 tahun dekorasi inilah yang saya dapat Bapak Ibu sekalian. 2 unit mobilio, 4 motor dan 1 unit Pajero. Yes, tanpa cicilan, tanpa hutang Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Alhamdulillah Pajeronya jonggrok di depan toko. Lain gue orang Betawi. Nah, nangis udah hilang. Bahagia. Ini nangis bukan rekayasa Bu. Nangis beneran. Tapi Bapak Ibu, di balik suksesnya saya, ada sosok orang yang luar biasa buat saya. Ibu kandung saya Bapak Ibu. Saya nggak sanggup lihat wajahnya Bapak Ibu.
nggak sanggup melihat mukanya. Karena beliaulah yang menampung saya di saat saya terpuruk, Bapak Ibu. Selama 3 tahun. Yang terus mendorong saya, yang membukakan pintu saya di saat saya pulang malam, Bapak Ibu sekalian. Diaulah energi positif yang luar biasa buat saya, Bapak sekalian. Sehingga akhirnya suatu ketika 7 bulan yang lalu, karena doa saya dari awal, Bapak sekalian, ya Allah, semoga usaha ekoresi yang Engkau berikan kepada hamba bisa melunasi hutang-hutang saya. Alhamdulillah sudah terkabul. Semoga dengan usaha ekoresi ini, Bapak sekalian, Engkau kembalikan keluarga kami yang terpecah belah, Bapak sekalian. Alhamdulillah 7 bulan yang lalu Allah kabulkan hajat saya, Bapak Ibu sekalian. Saya kembali kepada istri saya, Bapak sekalian. Kembali kepada anak-anak saya. Tujuh bulan yang lalu kami rujuk kembali kepada istri yang pertama saya, Bapak sekalian. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Allah, Engkau benar-benar membuat bisnis ekoresi adalah perwujudan dari moto PT BES Go Berkah No Riba. Kami kembali berkah keluarga kami, Bapak. Kami bebas hutang, Bapak sekalian. Alhamdulillah dengan kembalinya kami bersama-sama, Bapak sekalian, rezeki mulai mengalir, Bapak sekalian. Hampir setiap hari rekening saya masuk di statement bonus antara 300 sampai 500 ribu per hari, Bapak sekalian. Dan Masya Allah, Bapak Ibu, saya nggak menyangka tim-tim saya luar biasa. Tim-tim saya termotivasi dengan mencapai reward saya, Bapak sekalian. Alhamdulillah, reward motor sudah saya dapatkan 2 unit mobilio, dan menuju 65 poin lagi menuju reward mobilio ketiga, dan 90 poin lagi menuju reward mobilio yang keempat, dan beberapa poin lagi menuju reward luxury 1 miliar, Bapak sekalian. Ini Bapak sekalian, pada saat testimoni pengambilan reward Pajero, saya bawa ibu kandung saya. Begitu bahagianya melihat anaknya sebagai peraih Pajero, Bapak Ibu. Coba bayangkan, Bapak-bapak, kalau seandainya Bapak memiliki seorang ibu ada di samping Bapak Ibu sekalian bersama dengan Bapak Haji Gabrian. Coba bayangkan dari sekarang. Mungkin bukan saya saja yang bangga dan terharu. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga akan terharu sama seperti saya. Ya Bapak Ibu sekalian, bukan saya yang hebat, karena kerja tim yang luar biasa. Karena kerja tim yang luar biasa. Tapi tim yang hebat, tim yang solid, oleh karena satu orang yang luar biasa, yaitu Anda yang memutuskan bergabung hari ini, Bapak saya. Kuncinya cuma beberapa hal, Bapak saya. Saya mengatakan cuma satu: trust sama leader, percaya sama leader. Tidak akan pernah seorang leader mau menjerumuskan mitra-mitranya. Setuju nggak? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin sukses, manut sama leader. Bapak Ibu memiliki leader yang luar biasa. Ada Bapak Haji Mas Nuri yang luar biasa, Bapak sekalian, yang memiliki tim kurang lebih dari 10.000 mitranya seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu ada di antaranya dari bagian 10.000 mitra itu. Saya kalau bicara latar belakang, nggak ada pengalaman di sini, Bapak Ibu. Tadi saya di tim saya, Bapak Ibu boleh nanti cek di tim saya, tidak ada satupun saya di spill over sama upline. Bahasa spill over itu ditaruh sama upline. Kenapa? Upline saya sampai detik ini baru dapat 1 unit motor. Upline yang mengajak saya, namanya Ibu Tintulisnya, baru dapat 1 motor. Tapi karena saya mencari leader yang semangat, leader yang kira-kira menjadi mentor, alhamdulillah saya dibimbing dengan yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menemukan belum ketemu leader yang tepat, di atasnya cari lagi di atas.
belum dapat lagi, cari lagi di atasnya sampai menemukan mentor yang bisa membimbing Bapak Ibu sukses di sini Bapak Ibu. Siap? Siap. Siapa yang ingin sukses angkat tangan? Siap. Bapak Ibu sekalian, selain terus sama leader, ikutin arahan leader. Ini luar biasa. Di setiap hari Selasa ini di bulan hari ini rutin nih Pak Haji ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kami biasanya sering di desa Seliki. Intinya di mana saja pertemuan kita ikutin Bapak sekalian. Yang terdekat. Apalagi di Sinergi World ini ibarat udah kayak keluarga. Kita mau ikut di pertemuan dimanapun pasti diizinin asal ada komunikasi. Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau saja saya hanya seorang tukang ojek online yang menjalankan bisnis dalam kondisi minus, mampu melewati masa-masa sulit, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian yang lebih baik dari saya hidupnya pasti akan lebih sukses dari saya Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sinergi. Sinergi. Berkah. Aplaus sekali lagi buat presiden kita. Siapa yang belajar banyak Bapak Ibu? Siapa yang mau seperti Pak Zainal? Sukses luar biasa.